Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya membahas tentang apa? Tentang puasa, zakat. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang ibadah haji dan umroh. Nah, sebelum Ibu akan memperlihatkan tata cara ibadah haji dan umroh, kalian perlu tahu apa itu ibadah haji, apa itu ibadah umroh. Nah, yang pertama, ibadah haji. Ibadah haji adalah bermaksud menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuannya dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Nah, adapun untuk hukum haji, yaitu wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Apabila mempunyai kemampuan melaksanakan haji kembali, itu hukumnya menjadi sunnah. Tertera dalam surat Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang selanjutnya, syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu yang harus ada, yang wajib sekali ada dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Tidak mungkin kan orang gila melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, mampu atau bisa membayar serta aman dalam perjalanan haji. Dan yang kelima, merdeka. Nah, yang selanjutnya rukun haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Nah, adapun yang dimaksud ihram adalah berniat untuk ibadah haji atau umroh atau keduanya dengan mengenakan pakaian ihram. Wukuf yaitu berdiam diri. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Dan yang selanjutnya sunat haji, yaitu yang pertama memakai kain berwarna hitam. Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga, membaca zikir ketika tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah aqobah. Yang keenam, berdoa sudah membaca talbiyah. Ketujuh, masuk ke Ka'bah. Kedelapan, ziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya, larangan-larangan selama melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit dan memakai tutup kepala. Adapun bagi perempuan dilarang memakai tutup muka atau cadar, dan juga dilarang memakai sarung tangan. Nah, adapun yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, dilarang memakai rambut atau bulu badan lainnya. Dilarang memotong kuku. Dilarang mengakadkan atau menjadi wali nikah. Dilarang memburu atau membunuh binatang di tanah suci. Dilarang berhubungan suami istri.
Baik, yang selanjutnya adalah pengertian umroh. Umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu. Sedangkan waktunya kapan saja sepanjang tahun. Adapun hukum umroh, hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali seumur hidup. Dan adapun syarat wajib dan rukun umroh adalah syarat wajib umroh sama dengan ibadah haji, sedangkan rukun umroh sama dengan rukun haji. Yang berbeda adalah wukufnya. Pada umroh tidak ada wukuf. Yang membedakan antara umroh dan haji adalah wukuf, sedangkan umroh tidak ada wukuf. Nah, wajib umroh yang pertama, ihram dari mikot, menjauhkan diri dari semua larangan selama umroh. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Mari kita simpulkan. Kesimpulan dari tadi yang Ibu jelaskan adalah tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beribadah banyak macamnya. Adapun yang menjadi tolak ukur seorang hamba di dalam ibadahnya yaitu dengan melaksanakan sholat, dan sebagai penyempurna rukun Islam kita yaitu ibadah haji. Nah, adapun beberapa kesimpulan, dengan melaksanakan ibadah haji kita bisa bertemu dengan umat Islam yang lain dari seluruh dunia. Dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh kita akan dibalas dengan balasan surga Firdaus, dan itu untuk haji yang mabrur. Baik, sekarang Ibu akan memperlihatkan video bagaimana tata cara haji dan umroh. Jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi. Sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari niqab dengan mengucapkan labbaik ya umrah, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyarat sempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah sholat. Karena setelah mengucapkan talbiyah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirik bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, alhamdulillah. Itu yang dimaksud dengan kalimat talbiyah. La syarika lak, yang artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku kan hanya milikmu. Yaitu mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Mungkin itu ya, sebanyak video-video yang
memberikan kita pengetahuan untuk melihat tata cara bagaimana umroh dan haji. Adapun untuk melaksanakan umroh dan haji biasanya ada disebut dengan seperti belajar dulu sebelum ke melakukan ibadah haji dan umroh. Baik, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.